Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Peci Miring Ahmad Bahar. Ini berita terkait dengan Pilpres yang sudah berlangsung dan sampai hari ini memasuki masa-masa perhitungan. Kemudian ada terkait dengan berita hak angket. Di sisi lain juga terkait dengan beberapa berita yang intinya kalau saya simpulkan, negara kita ini sedang tidak baik-baik saja. Jadi walaupun dalam quick count pasangan 02 mengungguli dua pasangan yang lain 01 dan 03, tetapi ternyata di balik itu semua masih tersisa persoalan yang mungkin harus melalui perdebatan panjang, persidangan juga, bahkan dibumbui dengan demo-demo dan juga berbagai macam berita yang saling menyudutkan, saling bantah-membantah. Saya sebagai rakyat biasa kadang-kadang juga bingung harus bersikap. Tapi sebagai warga biasa sebaiknya memang menunggu saja apa keputusan dari para elit politik, apa keputusan dari hasil akhir nanti, apakah itu hasil kompromi atau memang benar-benar dari hasil peradilan yang memang menjadi prosedur ketika ada pihak yang merasa dirugikan terhadap Pilpres dan Pileg kemarin. Saya kira semua pihak harus bisa menjaga kewarasan, menjaga kearifan, dan juga menjaga kebersamaan sebagai satu warga bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Hanya saja sekali lagi kita dipertontonkan oleh simpang siur berita, saling sanggah, saling memiliki argumentasi dan kebenarannya sendiri-sendiri. Dan saya kira itu masih dalam batas-batas kewajaran berdemokrasi. Orang yang mempunyai pendapat boleh asal datanya benar. Orang yang membantah pendapat orang lain juga boleh, sekali lagi asalkan mempunyai legitimasi, mempunyai dasar hukum, dan mempunyai data yang akurat. Satu hal yang pasti, ada pertanyaan, sebenarnya ini pemakzulan Jokowi jadi enggak sih? Satu. Di sisi lain, jika tidak jadi berarti akan berlangsung sebuah proses dalam entah itu namanya persidangan, entah itu namanya kompromi. Hanya saya berharap bulan Oktober depan benar-benar sudah ada pasangan presiden dan wakil presiden yang baru. Saya sih punya feeling pada akhirnya toh jabatan presiden dan wapres kan gantian saja. Sehingga jika hari ini pasangan Ganjar Mahfud dan pasangan Anies Caimin belum berkesempatan mendapat kepercayaan dari rakyat, barangkali bersabar 5 tahun ke depan dan ikuti lagi kontestasi. Dan di sana saya kira dan saya yakin sepenuhnya Pak Prabowo juga tidak akan mencalonkan lagi, karena sudah 3 kali, mungkin ini yang keempat, masa masih mau mencalonkan lagi? Kalaupun iya, kata Omai Rama, terlalu.
Kata Om Irama, terlalu membuat saya terpesona. Ya, saya kok punya feeling, oh katakanlah saya berimajinasi, udahlah kita sepakati saja Pak Prabowo dan Pak Gibran sebagai presiden dan wakil presiden 5 tahun ke depan, dan mari kita bangun negeri ini, mari kita jaga NKRI ini, jangan sampai ada pertumpahan darah, jangan sampai ada saling ini tetapi berdampak kepada rakyat yang dirugikan. Jadi semua pihak, baik katakanlah pasangan Prabowo Gibran dan dua pasangan lain, ayolah saling bersepakat, berkompromi untuk keberlangsungan bangsa ini jangan terlalu lama diombang-ambingkan oleh silang pendapat yang mungkin tidak menguntungkan kami warga yang rakyat kecil ini. Ekonomi harus berjalan terus, beras jangan mahal-mahal, kebutuhan utama, kebutuhan pokok masyarakat juga harus tetap menjadi prioritas utama. Kalaulah para elit politik saling berebut, saling cakar, saling apa, saya berharap tidak berdampak atau jangan sampai memberikan dampak kepada kalangan masyarakat bawah. Sebab kalau masyarakat bawah juga ikut cakar-cakaran, ikut berkonflik, saya kira itu menjadi sangat tidak sehat, dan itu saya kira melukai demokrasi yang sedang berjalan dan sedang dibangun itu. Sekali lagi, tapi memang gak enak sih anjuran yang saya sampaikan ini. Udahlah, Pak Anies dan Cak Imin, Pak Ganjar dan Pak Mahfud, terima aja lah. Gimana ya, ngomongnya kayak gini kayaknya enak, tapi kawan-kawan atau tim pendukung jelas nggak bisa terima ini. Sebelum diputuskan oleh aturan perundangan yang memang sah dan legitimate, memang ya, tapi saya kok yakin, gimana ya, kan suaranya juga udah banyak tuh, bedanya juga jauh, apalagi gitu. Udahlah, gantian aja lah, biarkan hari-hari ini Pak Prabowo dan Mas Gibran meluncur sebagai pasangan presiden dan wakil presiden. Dengan demikian ekonomi bisa berjalan lagi dengan baik. Kita tidak diliputkan oleh hal-hal yang seharusnya tidak perlu terjadi. Itu sih menurut pendapat saya. Tapi kalau pendapat para netizen dan masyarakat pada umumnya masih harus ini itu harusnya, ya monggo aja, itu hak semua pihak. Saya sedikit ingin menyampaikan juga khususnya kepada Mas Gibran, cobalah menunjukkan inner beauty Anda, cobalah menunjukkan kepribadian Anda yang sesungguhnya. Kalau perlu, mulailah bersilaturahmi dengan Pak Mahfud, Cak Imin, dan kepada tokoh-tokoh lain yang selama ini menjadi dalam tanda kutip musuh Anda. Ajaklah mereka bercanda, ajaklah mereka senyum, tertawa. Mana tahu dengan kebaikan hati, dengan ketulusan Mas Gibran, rasa-rasanya bangsa kita ini kan bangsa yang asik, enak. Gunakan adat budaya Jawa yang Anda miliki untuk menjadi seorang pemimpin masa depan. Dan sangat mungkin saja Mas Gibran juga akan menjadi the next presiden. Setidaknya itu menurut saya. Peci miring Ahmad Bahar. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.